Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tips perencanaan program latihan fisik, dan program ini kemarin saya pakai di salah satu webinar nasional. Sebenarnya program ini kemarin adalah di renang, tapi sebenarnya program ini bisa digunakan untuk cabang-cabang olahraga lainnya. Yuk kita langsung simak penjelasannya. Ini yang pertama ada peribahasa, yaitu pelatih adalah seperti arsitek bangunan. Jika perencanaan bangunan tidak sesuai dengan hukum-hukum prinsip arsitektur rumah, tentunya akan mudah roboh, sekalipun bahan-bahannya bagus. Sebaliknya, perencanaan bagus namun kualitas bahan-bahannya jelek, bangunan juga akan mudah roboh. Dari bahasa ini kita bisa mengartikan bahwa seorang pelatih tentunya harus menguasai metode-metode periodisasi dalam kepelatihan. Dan tentunya seorang pelatih juga harus mampu mencari talent-talent yang terbaik, karena jika seorang pelatih perencanaan bagus tetapi talentnya kurang mendukung, tentunya ini juga akan mengganggu program latihan itu sendiri. Berikutnya ini adalah how to exercise. Di sini latihan dapat berjalan bila seorang pelatih sudah mampu dan menguasai ilmu-ilmu pendukung di samping pengalaman ketika menjadi atlet. Di Indonesia masih banyak seorang pelatih yang dulunya menjadi atlet kemudian menjadi pelatih, tetapi kurang mengupdate ilmu tentang ilmu kepelatihan itu sendiri. Dan pelatih harus mempunyai program dan tujuan, maka latihan akan dapat berjalan. Yang selanjutnya adalah latihan harus terencana sesuai dengan usia dan cabang olahraganya tentunya. Yang berikutnya ini adalah ada peribahasa, tinggalkan teori dan sistem latihan yang sudah usang, sebab tanpa pembaruan tak akan ada perubahan, dan tanpa perubahan tak akan ada kemajuan. Nah, dari peribahasa ini tentunya seorang pelatih harus senantiasa terus mengupdate ilmu-ilmu kepelatihan yang terbaru. Yang berikutnya ini adalah tujuan program latihan. Untuk program latihan itu harus didasarkan pada konsep periodisasi serta dengan prediksi kemungkinan prestasi yang mampu dicapai atlet pada setiap tahap latihan. Ini dari melihat kata-kata ini tentunya seorang pelatih juga harus mempunyai catatan sehari-hari tentang atletnya yang dilatih. Dan yang berikutnya adalah agar puncak prestasi atlet tercapai pada hari dan tanggal yang direncanakan saat pertandingan. Ini masuk juga dalam tujuan program latihan. Yang berikutnya tujuannya adalah memperbaiki prestasi atlet dan performa atlet yang diarahkan oleh pelatihnya. Untuk selanjutnya, program itu harus disusun secara objektif, bukan mengandalkan insting atau feeling saja, sebab hasilnya biasanya juga kebetulan saja. Selanjutnya ini adalah tahap-tahap latihan untuk atlet. Ya, yang pertama itu ada tahap fundamental, kemudian ada learn to train, kemudian ada train to train, yang keempat adalah learn to compete, selanjutnya yang kelima training to compete, dan yang keenam learn to win, yang terakhir yaitu adalah train to win. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tadi ada tahap fundamental, itu adalah fase awal pengembangan, yaitu anak usia 6-9 tahun putra dan 6-8 tahun putri. Contohnya yaitu aktivitas fisik yang dikembangkan secara umum, contohnya lari, lompat, lempar, dan lain-lain. Yang berikutnya, fase fundamental ini tidak ada periodisasi dalam program latihan, akan tetapi lebih baik aktivitas fisik yang terprogram tentunya. Untuk yang kedua yaitu adalah learn to train. Ini adalah fase belajar latihan usia 9-12 putra dan 8-11 putri. Untuk desain program latihan yaitu fokus keterampilan, contohnya olahraga umum yaitu latihan fisik menggunakan beban badan sendiri. Dan dalam fase ini juga harus ada pengembangan mental, kemudian pengetahuan dan emosi atlet. Dan yang ketiga ini adalah train to train. Ini fase untuk anak usia 12-16 putra dan 11-15 putri. Untuk fase ini yaitu pengembangan kapasitas fisik olahraga khusus yang dilatihkan,
Kemudian ada fase pengembangan fisik yang pertama itu daya tahan dan kekuatan. Selanjutnya pengembangan mental, kognitif atau pengetahuan dan emosi. Nah, yang berikutnya adalah program latihan, yaitu dengan rasio 60:40, yaitu antara latihan dan kompetisi. Yang keempat ini adalah learn to compete. Ini fase belajar kompetisi, yaitu remaja usia 17-18 putra dan 16-18 putri. Fase ini yang pertama adalah pengembangan spesialisasi teknik dan persiapan taktik. Selanjutnya pengembangan keterampilan, yaitu bermain di bawah kondisi kompetisi. Kemudian persiapan mental yang lebih baik untuk program latihannya, yaitu dengan rasio 60:40 antara latihan dan kompetisi. Dan yang kelima ini adalah berlatih untuk bertanding. Ini pengembangan keterampilan yang lebih halus. Fase ini latihan untuk kompetisi remaja usia 19-22 putra dan 18-21 tahun putri. Untuk spesialisasi posisi, teknik, dan persiapan taktik. Ini yang fase pertama. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan bermain di bawah kondisi kompetisi. Dan selanjutnya adalah persiapan mental yang lebih baik lagi untuk program latihan, yaitu dengan rasio 70:30 antara latihan dan kompetisi. Yang keenam ini adalah belajar untuk menang. Dalam fase ini yaitu perbaikan keterampilan dan pengembangan untuk dapat latihan volume tinggi dan intensitas tinggi. Ini biasanya atlet yang sudah usia dewasa, yaitu 22-23 tahun putra dan 21-22 tahun putri. Nah, dalam fase ini yang pertama yaitu maksimalisasi pengembangan semua aspek lebih lanjut, teknik dan taktik terhadap kompetisi. Nah, yang berikutnya itu program latihan dengan rasio yaitu 70:30 antara latihan dan kompetisi. Yang terakhir ini yang ketujuh yaitu train to win. Ini berlatih untuk menang. Dalam fase ini yaitu mengoptimalkan performance puncak untuk kejuaraan yang kompetitif. Kemudian yang berikutnya adalah fase latihan untuk menang, yaitu usianya 23 tahun ke atas untuk putra dan 22 tahun ke atas untuk putri. Nah, yang pertama yaitu dalam fase ini adalah pengembangan lebih lanjut, yaitu teknik dan taktik kemampuan berkompetisi. Kemudian program latihannya yaitu rasionya 70:30 antara latihan dan kompetisi. Baiklah Sobat Sportius, itulah tadi tahap-tahap latihan untuk atlet di Indonesia. Yang berikutnya ini adalah tahap-tahap perencanaan dalam program latihan, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Itu perencanaan yang pertama, perencanaan 6-8 tahun. Ini rencana masih perspektif. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan 4 tahun, itu tujuannya adalah Olimpik atau PON. Kemudian yang berikutnya perencanaan 2 tahun, ini biasanya untuk SEA Games dan lain-lain. Nah, yang kedua itu rencana jangka sedang, yaitu 1 tahun. Ini biasanya bisa digunakan untuk misalkan siswa O2SN atau Kejurnas atau kejuaraan antar klub. Nah, yang berikutnya adalah rencana jangka pendek. Ini dibagi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada masa makro. Masa makro ini yaitu 15-20 minggu. Kemudian ada masa meso, ini waktunya 2-8 minggu perkiraannya. Kemudian masa mikro yaitu rencana mingguan. Yang berikutnya adalah sesi latihan. Ini bisa menggunakan waktu 1,5-2,5 jam. Pada dasarnya program latihan itu dibagi dalam 3 tahap, yang masing-masing dibagi dalam beberapa tahap latihan. Ya, yang pertama tadi ada tahap persiapan. Untuk tahap persiapan ini ada tahap persiapan umum, kemudian ada tahap persiapan khusus. Yang kedua ada tahap pertandingan. Ini ada tahap pra pertandingan dan tahap pertandingan utama. Nah, yang ketiga ini adalah tahap transisi atau tahap setelah pertandingan. Berikutnya, untuk setiap tahap itu dibagi dalam siklus makro, siklus mikro, dan sesi-sesi harian.
Nah, siklus mikro adalah sebuah perangkat yang paling penting programnya karena akan menentukan kualitas dan proses latihan. Untuk memudahkan latihan, anggaplah misalkan satu makro adalah 1 bulan dan satu mikro adalah 1 minggu. Nah, yang berikutnya ini adalah skema pembagian untuk program latihan tahunan. Yang pertama tadi kita misalkan bagi ada tahap latihan, di sini ada tahap persiapan, kemudian tahap pertandingan, dan transisi. Nah, untuk pembagian berikutnya itu untuk tahap bagian tadi ada tahap persiapan umum, kemudian ada tahap persiapan khusus, kemudian ada tahap pra pertandingan, dan selanjutnya ini adalah tahap pertandingan utama. Nah, setelah itu di bawahnya baru kita bagi siklus makro ini bulan, kemudian yang di bawahnya peta kecil-kecil ini adalah siklus mikro. Baiklah Sobat Fortius, setelah tadi kita membuat skema pembagian program latihan tahunan. Nah, yang berikutnya ini adalah contohnya. Ini program makro 2 bulan ini untuk persiapan umum, periodisasinya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah mikro, ini mingguan ya. Kemudian untuk di bawahnya ini ada sesi, ini pertemuan. Berapa kali pertemuan, misalnya di sini saya buatkan contoh, misalkan latihan fisik seminggu 2 kali pertemuan. Setelah itu kita susun sasarannya, apa yang akan kita latihkan kepada atlet. Nah, setelah kita susun, ini ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, teknik, dan psikologi. Yang berikutnya, ini kita bikin jadwal tesnya. Di sini saya membuat misalkan 3 minggu untuk tes, selanjutnya baru latihan. Nah, yang untuk teknik ini biasanya nanti ada pelatih khusus ya untuk kesabangnya. Kemudian untuk psikologi juga ada psikolognya tersendiri. Dan setelah tadi kita menyusun program-program latihannya, yang berikutnya ini adalah persentase latihan. Itu kita juga harus sudah menentukan setelah melakukan tes ini kita biasanya melakukan latihannya yaitu di 60% ya. Untuk yang garis kuning itu intensitas, dan yang garis hitam itu adalah volume latihan. Biasanya untuk volume itu di tahap persiapan umum dia akan menanjak naik, tapi ketika sudah mendekati tahap persiapan khusus dan tahap pra pertandingan, itu volume kita turunkan secara perlahan-lahan sampai mendekati tahap pertandingan utama. Nah, untuk intensitasnya gimana? Untuk intensitasnya ketika mendekati tahap pertandingan itu akan semakin naik sampai nanti peaknya di mana, seperti itu. Selanjutnya ini adalah pembagian presentase latihan. Yang pertama itu ada tahap persiapan umum. Ini untuk fisiknya itu 50-60%. Kemudian untuk tekniknya yaitu 30-40%, dan taktiknya 10-20%. Nah, yang berikutnya adalah tahap persiapan khusus. Ini fisiknya yaitu 40-50%, dan latihan tekniknya yaitu 20-30%. Nah, untuk taktiknya itu 10-20%. Dan yang berikutnya adalah tahap prakompetisi, yaitu untuk melatih fisiknya 30-40%, kemudian untuk teknik 20-30%, selanjutnya taktiknya adalah 30-40%. Nah, yang berikutnya itu tahap kompetisi utama, yaitu untuk latihan fisiknya ini sudah mulai menurun, itu 10-20%, kemudian tekniknya meningkat itu 20-30%, dan yang terakhir adalah taktiknya. Ini lebih tinggi, ini karena sudah mendekati, ini sudah masuk prakompetisi utama ya, jadi untuk taktik itu lebih dibanyakin yaitu 60%. Selanjutnya untuk fase dan tujuan. Yang pertama itu ada tahap persiapan umum. Ini biasanya pengembangan daya tahan, kemudian kekuatan. Selanjutnya adalah evaluasi kompetisi sebelumnya. Berikutnya adalah perbaikan teknik dasar. Untuk tahap persiapan khusus, ini pengembangan fisik dan teknik sesuai dengan kebutuhan kompetisi. Yang berikutnya adalah pengembangan teknik ke tingkat lanjutan. Untuk tahap prakompetisi, ini
seharusnya ini untuk memantapkan psikologi atlet dengan uji coba, kemudian meningkatkan kualitas keseluruhan saat uji coba. Nah, untuk tahap kompetisi utama ini biasanya akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai kelompok umur yang dilatih. Yang berikutnya ini adalah tahap transisi. Ini adalah istirahat aktif, kemudian mempersiapkan kondisi untuk latihan selanjutnya. Untuk istirahat aktif ini misalkan seorang atlet bisa melakukan latihan-latihan ringan, contohnya misalkan latihan cross country, latihan lintas alam, yaitu bisa dengan cara berlari santai dengan melihat-lihat kondisi alam yang tentunya akan membuat psikologi atlet lebih rileks lagi untuk mempersiapkan kondisi latihan selanjutnya. Dan yang berikutnya ini adalah komponen fisik. Itu ada basicnya adalah kelenturan, kemudian ada kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Nah, yang ini berikutnya itu sama seperti tadi, cuman ini ada keterangannya lebih lanjut. Jika kita melatih kecepatan dengan kekuatan, biasanya akan menghasilkan power. Nah, kalau kita melatih kecepatan dengan daya tahan, biasanya akan menghasilkan kecepatan daya tahan. Kemudian ini yang di bawah itu, jika kita melatih kekuatan dengan daya tahan, itu akan menghasilkan kekuatan daya tahan. Berikutnya ini adalah program latihan penggunaan beban dengan alat dan tanpa alat. Untuk menggunakan alat ini biasanya dimulai remaja usia 17-18 tahun putra dan 16-18 tahun putri, dan di atasnya tentunya dengan porsi yang disesuaikan. Nah, untuk tanpa alat ini 12-16 putra dan 11-15 tahun putri atau usia di bawahnya. Untuk usia di bawahnya kita bisa memberikan program yang mudah-mudah dulu, contohnya misalkan push up, sit up yang variasinya belum terlalu banyak. Kemudian bagaimana dengan yang menggunakan alat, apakah bisa digunakan di bawah usia 17-18 tahun? Nah, tentunya bisa, tetapi dengan porsi yang disesuaikan juga. Selanjutnya, ini adalah metode latihan kekuatan. Untuk melatih kekuatan, kita bisa menggunakan piramid dengan puncak dan piramid terbalik. Ini kita bisa memulai dengan 75%, kemudian 80%, 85%, 90 sampai 95. Nah, untuk repetisinya di sini sudah saya cantumkan keterangannya. Kemudian yang ini yang piramid terbalik ini juga repetisinya sama, cuman dibalik saja. Yang berikutnya ini adalah piramid tanpa puncak. Di sini ada keterangan hipertrofi, ini untuk membesarkan otot. Kemudian startnya itu dari bawah ke atas, intensitasnya ini dari 15 sampai 75%, dan repetisinya bisa dilihat ya di sini. Untuk 15% biasanya sekitar 20 repetisi, kemudian 60% itu 16 repetisi, untuk 70% adalah 13 repetisi, dan yang intensitas 75% yaitu 10 repetisi. Repetisi itu kalau yang belum tahu adalah bentuk latihan pengulangan. Selanjutnya ini adalah interval istirahat antara set. Yang samping kiri itu ada persentase latihan. Kemudian berikutnya ada rhythm of performance. Kemudian RI ini adalah rest interval. Yang berikutnya itu adalah tujuan. Nah, untuk persentase lebih dari 105% ini biasanya gerakannya pelan, ya, istirahatnya 4-5 menit. Tujuannya adalah untuk melatih maksimal strength. Untuk persentase 80-100% itu gerakannya pelan ke sedang. Ini istirahatnya 3-5 menit. Tujuannya sama, untuk melatih maksimal strength. Kemudian untuk persentase 60-80% ini gerakannya masih sama ritmenya, yaitu dari pelan ke sedang, istirahatnya 2-3 menit. Ini tujuannya untuk hipertrofi muscle, ya. Untuk hipertrofi muscle itu memperbesar otot. Nah, yang berikutnya adalah 50-80%, ini ritmenya cepat atau fast. Kemudian ini istirahatnya adalah 4-5 menit. Tujuannya adalah untuk melatih power. Dan
persentase berikutnya itu 30-50%. Ini gerakannya pelan ke sedang, istirahatnya 1-2 menit. Tujuannya adalah untuk melatih endurance atau daya tahan. Nah, yang berikutnya itu adalah 30-50%, masih sama. Ini bisa juga digunakan untuk melatih eksplosif. Di sini ritmenya adalah eksplosif atau menghentakkan. Ini tujuannya untuk melatih muscle explo, ya, daya ledak otot. Ini istirahatnya itu 2-3 menit. Kemudian untuk persentase 70-80%, ini untuk ritmenya pelan ke cepat, istirahatnya 2-3 menit. Ini untuk melatih kecepatan daya tahan. Maaf, bukan kecepatan daya tahan, tapi speed strength. Ini untuk kuat tapi cepat gerakannya. Nah, yang berikutnya itu adalah 40-60%, itu fast to moderate. Istirahatnya yaitu 30-45 detik. Ini untuk melatih kecepatan daya tahan. Nah, yang berikutnya itu 60-75%, ini very fast. Ini istirahatnya 2-5 menit. Ini untuk melatih kecepatan. Nah, yang terakhir itu 25-30%, itu gerakan moderate. Ini istirahatnya optimal sampai si atlet itu tenaganya kembali optimal lagi untuk melakukan latihan berikutnya. Ini tujuannya untuk melatih daya tahan. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh program makro beban. Di sini saya memberikan contoh 2 bulan. Ini misalkan contohnya mendekati pertandingan, ya. Untuk yang pertama kita susun makronya yaitu bulan. Ini kan Maret sampai April. Kemudian mikro itu mingguannya. Kemudian untuk nomor 1, 2, 3 itu adalah sesi pertemuannya. Nah, setelah itu kita susun jenis latihannya. Misalkan untuk ST itu adalah strength, ini untuk kekuatan. Tadi sudah saya jelaskan ya di atas. Untuk strength itu biasanya presentasinya ini saya mulai dari 80%, kemudian meningkat 85%, selanjutnya adalah 90%. Untuk berikutnya ini adalah SS, adalah speed strength, itu presentasinya 75%. Untuk pertemuan kelimanya sama. Kemudian yang ke-6, 7 itu adalah eksplosif, presentasinya atau intensitasnya itu 30-40%. Kemudian yang berikutnya adalah SP, itu adalah speed, kecepatan. Itu saya memberikan presentasinya 70%. Untuk yang berikutnya sama, itu kosong, SP juga. Kemudian yang pertemuan ke-11 itu adalah speed endurance, itu intensitasnya saya memberikan 60%. Dan sebelahnya kosong, itu sama. Kemudian speed endurance lagi sama, itu dari 60, kemudian saya turunin 50-40 karena sudah mau mendekati pertandingan. Kemudian yang berikutnya itu adalah endurance, ya, itu intensitasnya saya memberikan 25-30%. Kemudian untuk yang pertemuan ke-16 itu ada speed endurance. Kemudian untuk yang 17-18 ini sudah mendekati pertandingan banget, ini saya latih eksplosif atau daya ledak. Untuk presentasinya itu 50 atau 40%. Kemudian yang berikutnya itu adalah setnya. Kita juga sudah harus menyusun set-setnya. Untuk setnya itu kekuatan saya mulai dari 5 set, kemudian 4 set, 3 set karena semakin berat, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat ritme performanya. Untuk gerakannya contohnya tadi moderate, ya, ini ada moderate to slow terus sampai ke eksplosif. Nah, setelah itu di bawahnya kita susun istirahatnya. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini istirahatnya ada yang 2-4 menit terusnya ini. Nah, yang tadi ini optimal nih, yang pertemuan ke 14 sampai 15 ini adalah optimal. Itu ada juga yang menggunakan yang paling bawah nih, metodenya sirkuit. Ini setelah kita melakukan sirkuit misalkan 5 pos, setelah itu si atlet istirahat sampai tenaganya kembali lagi mendekati pulih, baru masuk ke set berikutnya. Nah,
istirahat, habis itu number of set, ini adalah repetisi, ini adalah 10 repetisi, 8 repetisi terus sampai, nah yang untuk pertemuan ke-14 ini 25 sampai 50% repetisi maksimal. Nanti kita hitung rumusnya ya. Setelah itu metodenya kita tentukan untuk metode latihannya. Nah di sini ada 2 saya tentukan untuk sirkuitnya. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita menyusun program makronya, menggunakan beban atau tidak menggunakan beban, yang selanjutnya ini adalah kita melakukan tes repetisi maksimal. Yang pertama ini menggunakan alat. Contohnya yaitu cara melakukan tes 1 kali repetisi maksimal, yaitu misalkan si atlet melakukan bench press angkatan ya dengan beban 50 kg, ini dilakukan sekali angkatan. Kemudian jika masih mampu, tambah lempengan 5 kg samping kanan dan kiri pada kedua sisi. Kalau dengan berat ini si atlet tidak mampu, maka angkatan 50 kg adalah kemampuan maksimal atlet. Dan yang berikutnya ini adalah contoh rumusnya, yaitu bagaimana cara memasukkannya. Ya tadi setelah melakukan tes 1 kali repetisi maksimal tadi ya. Nah kemudian dikali persentase dibagi 100. Contoh ini 1 kali repetisi maksimal kali 80%, karena tadi saat penyusunan program kan yang pertama 80% ya untuk kekuatan, kemudian dibagi 100. Contoh angkatan si atlet tadi 50 kg kali 80 dibagi 100, maka ketemunya adalah 40 kg ini untuk latihan pertama si atlet. Dan setelah ketemu tadi, misalkan sudah melakukan tes banyak ya, otot ini jenis-jenisnya, biasanya untuk 1 hari itu tesnya sekitar 2-3 otot. Dan setelah itu ini ada kita memasukkan ya di sini ya, contoh program mingguan dengan beban tadi, misalkan tadi yang pertama adalah bench press ya. Contohnya, lah di sini kita masukkan bebannya tadi, misalkan kita tulis 40 kg, setnya tadi sudah tentukan di atas, tinggal tulis, kemudian repetisinya berapa, istirahatnya berapa. Dengan memberikan program ini tentunya kita juga bisa memberi pengetahuan buat atlet, kita bisa memberikan tugas untuk mengisinya sendiri setelah melakukan tes. Mudah-mudahan dengan memberikan tugas itu nantinya si atlet juga mengerti cara memprogram latihan. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh program mingguan yang tanpa alat. Ini saya susun ya, sama boleh dirubah, boleh tentunya sesuai kebutuhan si atlet. Nah ini yang saya masukkan misalkan push up 20, kemudian setnya 3, repetisinya 10, istirahatnya 2 menit setiap set. Nah kemudian tadi kan belum saya berikan contohnya ya untuk cara rumusnya untuk yang tanpa alat. Contohnya misalkan yang tanpa alat itu ya, misalkan tes 30 detik, hasilnya adalah 30, kemudian 30 itu dikali 80% dibagi 100, lah nanti ketemunya misalkan contohnya ini 20, kemudian setnya tadi sudah kita tentukan itu 3, misalkan repetisinya 10 dan istirahatnya 2 menit. Yang berikutnya ini adalah contoh-contoh latihan tanpa alat. Yang pertama itu bicycle crunch. Ini adalah latihan untuk melatih otot perut. Kemudian ada butt bridge. Ini bisa juga disebut dengan jembatan bokong, ini untuk melatih otot bokong dan perut. Kemudian ada tricep dips, ini untuk melatih otot tricep. Ya, ini kalau yang tidak punya dumbbell atau alat-alat yang lainnya bisa menggunakan kursi atau semacam lainnya yang bisa digunakan. Kemudian ada burpee, ini bagus untuk otot kaki, perut dan tangan. Kemudian ada lateral plank, ini adalah plank berjalan ke samping ya. Ini juga sama untuk otot kaki, tangan dan perut. Squat pulse.
Untuk yang berikutnya, gambar yang pertama itu adalah gerakan lunge. Ini bisa juga untuk melatih otot kaki ya. Ini ada hamstring bisa juga, dan gluteus maximus. Nah, yang selanjutnya itu adalah gerakan leg raises. Ini bisa juga untuk melatih otot kaki dan otot perut. Dan yang gambar berikutnya itu adalah river crunch. Ini juga untuk melatih otot perut dan otot kaki. Kemudian ada plank jacks. Ini untuk multi ya, ini untuk multi otot, bisa untuk otot kaki, otot tangan, dan otot perut. Kemudian yang berikutnya adalah crunch with legs raises. Ini juga untuk melatih otot perut dan otot kaki. Yang selanjutnya adalah crunch dengan tangan lurus ya. Ini untuk otot tangan dan otot perut. Untuk yang berikutnya, ini adalah contoh latihan sirkuit tanpa alat. Di sini saya memberikan contoh latihan dengan 5 pose. Ya, yang pertama itu adalah plank jacks. Ini tadi untuk melatih otot kaki, otot tangan, dan otot perut, itu waktunya 30 detik. Kemudian latihan burpee, ini juga otot tangan, otot perut, dan otot kaki. Dan selanjutnya adalah squat pulse. Ini untuk melatih otot paha ya. Ini waktunya 30 detik. Kemudian yang berikutnya adalah tricep dips. Ini dengan 10 repetisi atau 10 pengulangan. Nah, yang selanjutnya adalah crunch dengan tangan lurus. Ini 10 repetisi. Dari tujuan latihan ini tentunya teman-teman bisa melihat bahwa dengan latihan-latihan ini bisa untuk melatih banyak jenis otot. Nah, untuk sirkuit training ini itu setnya saya memberikan 3 set, kemudian intensitasnya adalah 60%. Untuk repetisinya saya tidak tulis karena di sini ada yang menggunakan waktu dan repetisi, dan istirahatnya yaitu setiap set 2-3 menit. Yang berikutnya ini adalah contoh sirkuit dengan beban. Yang pertama misalkan squat untuk pos satunya, kemudian to rise, kemudian ada bench press ini untuk melatih otot dada, kemudian tricep, yang terakhir adalah sit up dan back up. Untuk sirkuit ini, latihan ini saya menekankan untuk latihan
endurance atau daya tahan, yaitu setnya 4, kemudian intensitasnya atau persentasenya rendah yaitu 40%, tetapi repetisinya yaitu 25-30% dari repetisi maksimal. Nah, teman-teman bisa menghitung sendiri karena tadi sudah ada rumusnya ya. Kemudian untuk istirahatnya yaitu 2-3 menit setiap setnya. Untuk yang berikutnya ini adalah ada contoh tes kekuatan tanpa alat. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Di sini saya akan mengulangi lagi supaya teman-teman lebih paham. Misalkan push up selama 30 detik, kemudian hasilnya misalkan contohnya 25, maka rumusnya 25 kali 80 ya, tadi yang di atas waktu di programnya tadi itu 80%, maka di sini 25 kali 80 dibagi 100%, maka ketemunya adalah 20 kali push up. Selanjutnya ini adalah latihan daya tahan, kalau saya mengartikan yaitu kemampuan tubuh untuk mengatasi kelelahan. Untuk berikutnya ini adalah tes awal daya tahan. Saya memberikan contoh yang mudah yaitu lari 2,4 km atau lari selama 12 menit. Untuk lari 2,4 km itu kita batasi waktunya misalkan 12 menit, tetapi ketika si atlet itu melakukannya lebih dari 12 menit berarti daya tahan si atlet itu kurang bagus. Seharusnya untuk 2,4 km ini jika si atlet itu daya tahannya bagus, itu biasanya bisa di bawah 12 menit. Dan yang berikutnya, atau kita bisa memberikan waktu 12 menit untuk menempuh jarak 2,4 km. Setelah kita memberikan waktu 12 menit itu, berapa jarak yang bisa ditempuh si atlet itu? Seharusnya sih sama tadi, karena ini metodenya dibalik saja. Kemudian untuk yang berikutnya adalah beat test atau multi speed test. Ini musiknya bisa di-download di internet banyak. Kemudian untuk contoh-contoh latihan daya tahan, yang pertama yaitu ada lari jarak jauh, itu dengan tempo waktu 12-30 menit dan bisa sampai 60 menit. Dan yang contoh berikutnya itu adalah cross country, ini lari lintas alam. Yang berikutnya adalah fartlek, ini latihan dengan bermain-main kecepatan. Yang berikutnya adalah interval dengan jarak 200-400 meter. Kalau saya ini membikinnya dengan metode piramid. Contohnya adalah misalkan kita kasih 4 set. Untuk set pertama itu si atlet berlari 400 meter, kemudian kita kasih waktu istirahat 2-5 menit ya. Selanjutnya untuk set kedua kita tingkatkan untuk jaraknya 2 kalinya, yaitu 800 meter. Untuk istirahatnya tetap sama. Nah, yang untuk set ketiga kita tingkatkan lagi yaitu 1200 meter, dan untuk set keempat 1600 meter. Tujuan latihan daya tahan ini tentunya yang pertama yaitu menekan denyut nadi basal atau istirahat. Ini kita tekan serendah mungkin. Tesnya bisa dilakukan ketika bangun tidur contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan VO2 max. Selanjutnya mendorong denyut nadi maksimal setinggi mungkin. Tujuan yang terakhir yaitu membantu menjaga berat badan si atlet itu sendiri dan lain-lain. Yang berikutnya ini adalah 5 tingkatan latihan daya tahan. Yang pertama ada aerobic foundation, kemudian ada aerobic development, yang ketiga adalah anaerobic threshold, yang keempat lactate tolerance, dan yang kelima adalah aerobic max. Ini maksimal maksudnya. Kita akan bahas satu-satu. Selanjutnya kita lihat ini ada yang pertama adalah tadi aerobic foundation. Untuk aerobic foundation ini latihannya dengan denyut nadi yaitu 130-140 kali per menit, dan lamanya latihan yaitu 30 menit atau bisa lebih dari 3 jam. Kita bisa menggunakan yaitu bentuk latihannya continuous run. Ciri-ciri utamanya adalah volume besar tapi intensitasnya rendah. Yang kedua yaitu aerobic development. Ini latihannya dengan denyut nadinya yaitu 150 sampai 160 kali per menit. Kemudian lama latihannya yaitu 12 menit sampai 40 menit.
Untuk bentuk latihannya sama kayak tadi, yaitu continuous run dengan intensitasnya meningkat. Dapat juga dengan latihan cross country seperti continuous run tapi di alam terbuka. Nah, yang ketiga ini ada anaerobic threshold. Nah, latihan ini yaitu dengan denyut nadi 160 sampai 170 kali per menit. Ini biasanya 85% dari denyut nadi maksimal. Lamanya latihan yaitu 2 menit sampai 12 menit. Bentuk latihannya adalah interval training. Untuk yang keempat yaitu lactate tolerance. Ini latihannya dengan denyut nadi 185 sampai 195 kali per menit. Kemudian lamanya latihan yaitu 40 detik sampai 2 menit. Bentuk latihannya interval training sampai speed endurance. Yang kelima yaitu ada aerobik maksimal ya. Untuk latihan ini yaitu denyut nadinya 200 sampai 206 kali per menit. Biasanya lama latihannya yaitu 5 menit. Bentuk latihannya adalah kecepatan full atau kecepatan maksimal. Baiklah Sobat Warrior, setelah tadi kita membahas tentang latihan daya tahan, yang berikutnya ini adalah kita akan membahas tentang latihan kecepatan. Untuk latihan kecepatan di sini ada periodisasinya, yaitu kita bagi misalkan tahap persiapan, kemudian kompetisi, dan tahap transisi. Untuk tahap persiapan sama ya, ada persiapan umum, kemudian ada persiapan khusus, kemudian untuk kompetisi ada prakompetisi, kompetisi utama, dan transisi. Nah, untuk tahap persiapan umum yang kita latih itu biasanya aerobik dan anaerobik endurance. Kemudian untuk di tahap persiapan khusus itu ada lactic speed, kemudian anaerobik endurance. Selanjutnya di prakompetisi itu ada specific speed, yaitu lactic, speed, dan endurance. Speed endurance maksudnya. Kemudian di kompetisi utama yang kita latih yaitu adalah specific speed, kemudian agility atau kelincahan, kemudian latihan reaksi. Selanjutnya adalah latihan speed endurance. Dan ini penjelasannya yang latihan aerobik dan anaerobik endurance. Pada permulaan tahap ini biasanya menggunakan latihan fartlek atau bermain-main dengan kecepatan, kemudian diikuti dengan latihan interval dan repetisi untuk membangun dasar daya tahan anaerobik. Nah, selanjutnya adalah lactic speed atau anaerobik endurance. Untuk mendekati tahap ini biasanya mendekati tahap kompetisi ya, latihan menjadi intensif. Untuk latihan yaitu dengan menekankan latihan yang progresif atau membangun, yaitu contohnya misalkan latihan kecepatan 10, 15, 30 sampai 60 meter, dan juga latihan semakin khusus serta spesifik sesuai dengan karakter cabang olahraganya yang ditekuni. Nah, yang berikutnya ini adalah specific speed. Untuk latihan ini biasanya komponen kecepatan yaitu lactic, dan daya tahan kecepatan biasanya dilatih dengan dilatih dengan sesuai kekhususan cabang olahraganya. Pada fase ini kita dapat mengenalkan drill-drill untuk pengembangan agility dan latihan reaksi. Untuk yang selanjutnya ini adalah latihan kecepatan siklis dan asiklis. Untuk kecepatan siklis yaitu contohnya adalah latihan akselerasi, itu ada shuttle run, zigzag, kemudian uphill dan downhill. Kemudian untuk kecepatan siklis ini biasanya latihan kecepatan maksimal yaitu jaraknya 10-30 meter dengan repetisi misalkan 10-15. Nah, untuk kecepatan asiklis yaitu contohnya yaitu adalah latihan agility, yaitu kemampuan mengubah arah ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan gerak yang dipola berdasarkan aksi reaksi secepat-cepatnya. Baiklah Sobat Warrior, setelah tadi kita membahas tentang latihan kecepatan, selanjutnya ini adalah latihan flexibility atau kelentukan. Kelentukan itu sendiri yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan persendian melalui jangkauan gerak yang luas. Nah, yang selanjutnya ini adalah metode pengembangan kelentukan, yaitu ada 2 kelompok latihan, yaitu bisa menggunakan metode aktif dan pasif. Ini bisa dilatih dengan cara melakukan latihan dinamis atau
statis. Untuk latihan dinamis ini biasanya dengan cara memantul-mantulkan. Kemudian untuk statis ini bisa dengan cara menarik atau menahannya selama beberapa detik. Nah, untuk contohnya misalkan kemampuan kelenturan yang terbatas itu tentunya juga akan dapat menyebabkan penguasaan teknik yang kurang baik untuk si atletnya. Apa sih manfaatnya? Yaitu yang pertama adalah latihan kelentukan ini dapat menolong mengurangi resiko cedera dengan meningkatnya jangkauan gerak sendi. Dan yang kedua itu bisa juga memperbaiki postur tubuh. Baiklah Sobat Wordius, yang selanjutnya ini adalah petunjuk dalam menyusun program latihan harian. Untuk latihan harian ini ya, penyusunannya untuk menghindari cedera, yang pertama lakukan pemanasan. Kemudian yang kedua adalah melakukan gerakan inti latihan, yaitu teknik atau taktik. Kenapa teknik atau taktik kita terapkan yang pertama? Karena teknik biasanya membutuhkan koordinasi yang seringkali kompleks dan harus dilakukan dengan konsentrasi tinggi. Selanjutnya, setelah teknik dan taktik, yang berikutnya adalah fisik. Yang pertama adalah kecepatan. Kenapa? Kecepatan mengharuskan kita melakukan gerak yang kompleks dengan kontraksi otot yang maksimal, maka paling tidak akan melelahkan susunan saraf sehingga perlu didahulukan. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan ya. Ini selanjutnya yang berikutnya adalah latihan daya tahan. Baru yang terakhir adalah pelemasan. Untuk pelemasan ini ketika seorang atlet melakukan latihan-latihan fisik, misalkan menggunakan alat atau tanpa alat, tentunya saat pelemasan adalah sesuai cabangnya masing-masing.
itulah tadi beberapa penjelasan tentang penyusunan program latihan fisik. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa menaruh komen di bawah ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk menyusun program latihan fisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.